السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai jalan yang benar, jalan yang hak, jalan yang sampai surga. Ada berapa? Ada satu. Hanya ada satu. Sedangkan jalan menuju neraka ada tidak terhingga. Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Di luar yang satu jalan itu. Ya. Maka kebenaran ini cuman ada satu. Hari ini sebagian kaum muslimin tertipu bahwa ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Jangan saling menyalahkan, jangan saling membid'ahkan. Udah urusan masing-masing. Yang penting kita saling mencintai, saling menghargai. Padahal jalan yang menuju surga hanya satu. Nah, pembahasan berikutnya, jalannya siapa? Ternyata jawabannya ada dua. Walaupun jalan itu ada satu, ketika ditanya jalannya siapa, jawabannya ada dua. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Apa kemarin? Jalannya siapa itu? Jalannya Allah. Itu. Mana dalil? Wa anna hadza sirati, inilah jalanku, jalan Allah. Dinisbatkan kepada Allah. Siratillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalannya Allah, Allah pemilik seluruh apa yang ada di langit dan ada di bumi. Ke atas, satu lagi ke bawah. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang mukmin, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan jadi ada dua. Maksudnya jalannya siapa, siapanya ini ada dua. Satu Allah, satu lagi orang-orang mukmin. Tapi yang dimaksud sama. Kenapa beliau mengajak kita membahas seperti ini? Karena ada ayatnya. Ada ayatnya. Yang mengatakan jalannya Allah itu ada ayatnya. Yang mengatakan jalannya orang-orang mukmin ada ayatnya juga. Masa mau dibuang? Ahlus sunnah sangat tidak berani membuang ayat. Beda dengan ahlul bidah, berani membuang ayat, berani. Ya coba aja Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Seolah mereka tidak bertemu dengan ayat ini. Padahal ada 7 ayat dalam Al-Quran. Seolah tuli telinga mereka. Seolah mereka lupa atau pura-pura lupa. Ya baca jelas. Mereka nggak berani melewati ayat itu ketika baca Al-Quran. Tapi tidak pernah dibahas, diimani, disampaikan secara sebenarnya bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Itulah ahlul bidah. Beda dengan ahlus sunnah, tidak berani menyembunyikan. Walaupun tidak masuk di akal, walaupun tidak masuk di logika, ini ayat Allah, ini sabda Nabi, tidak berani menyembunyikan. Betul-betul disampaikan. Kalau toh tidak faham, ya nggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa
usaha. Allah tidak membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Saya nggak sanggup, antum nggak sanggup, ya sudah. Yang penting jangan ditolak ayat itu, jangan disembunyikan. Ya. Sabilil mu'minin, jalannya orang-orang mukmin. Nah, ini menarik. Ya. Ucapan jalannya orang-orang mukmin ini mengandung ancaman. Wa la yattabi ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia mau berpaling, akan kami sesatkan kemana dia mau sesat, akan kami bikin mereka merasa benar dalam kesesatan. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaan, berarti ayat ini mewajibkan kepada kita untuk mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Nah, pertanyaan selanjutnya, orang-orang mukmin yang mana? Kan ada orang-orang mukmin Saudi, orang mukmin Indonesia, orang mukmin Malaysia, Mesir, Sudan, Syam, dan seterusnya. Orang-orang mukmin mana? Atau orang mukmin hari ini, atau orang-orang mukmin 100 tahun yang lalu, atau orang-orang mukmin 300 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu? Jawabnya, orang-orang mukmin yang apa? Yang hidup ketika ayat ini turun. Jelas ini, tidak ada bantahan sama sekali. Siapakah orang-orang mukmin yang hidup ketika ayat ini turun? Imam Syafi'i? Bukan. Imam Syafi'i belum lahir. Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekh Albani, Syekh bin Baz belum pada lahir ketika ayat ini turun, yang dimana kita disuruh mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin di sini? Siapa lagi kalau bukan sahabat? Ini dalil yang sangat tegas, jelas, gamblang bahwa kita wajib mengikuti para sahabat. Sementara kita tidak diwajibkan mengikuti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekh Albani, Lajnah Daimah, MUI, dan seterusnya, nggak ada kewajiban. Ya. Ikut boleh, tapi wajib tidak. Tentu tidak semua kita bisa beristihad, ya kan? Saya nggak tahu nih, saya nggak punya ilmunya. Ya sudah, saya ikuti pendapatnya Syekh bin Baz misalnya. Ya silakan, tapi jangan mengklaim bahwa ini yang benar, inilah kebenaran. Gak bisa. Yang boleh mengklaim bahwa ini pasti benar, nggak mungkin salah, yaitu ketika kita mengikuti Rasul dan para sahabat. Ketika kita mengikuti Rasul dan para sahabat, pasti benar. Ketika kita mengikuti si A, si B, si C, si D, bisa benar, bisa salah. Ya. Maka setiap kali antum melakukan sebuah ibadah mahdoh, antum harus tahu, walaupun pengetahuan antum itu tidak langsung merujuk ke Sahih Bukhari, tidak langsung merujuk ke Sahih Muslim, setidaknya ada orang yang menyampaikan bahwa para sahabat tidak pernah membaca Shadaqallahul Adzim setelah selesai baca Al-Quran misalnya. Nah, antum sikoh dengan orang ini, walaupun mungkin teman atau guru, ya. Nah, itulah pegangan. Itulah yang kita pegangi. Bahwa para sahabat tidak ada selesai baca Al-Quran kemudian Shadaqallahul Adzim. Nah, itulah kita pegangi. Adakah para sahabat kunut witir
bacanya berlama-lama sampai 10 menit, 15 menit gitu. Kalau ada kita ikuti, kalau tidak jangan ya. Adakah sahabat selesai sholat Id sambil bersalaman mengucapkan minal aizin wal faizin? Kalau ada riwayat kita ikuti, kalau tidak jangan gitu. Adakah riwayat para sahabat puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah gitu ya? Kalau ada kita ikuti, kalau tidak jangan, dan begitu seterusnya. Ketika kita mengikuti fatwa Imam Syafi'i misalnya, Imam Malik misalnya, beliau membawakan hujah para sahabat, itulah dalil. Walaupun tidak langsung kita merujuk, tentu lewat ulama-ulama kita atau setidaknya lewat guru kita. Intinya kita pulangkan kebenaran ini kepada Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat, dan begitu seterusnya. Kemudian wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti subul. Apa subul? Jamak dari sabil. Sabilun, sabilani, subul. Rasulun, rasulani, rusul ya. Ini sewazan ya. Ada jamak yang modelnya seperti itu, fu'ul. Sabil jadi subul, Rasul jadi rusul, kitab jadi kutub, kitab-kitab. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang banyak itu. Apa jalan yang banyak itu? Semua jalan kecuali jalan yang ditempuh oleh ahlus sunnah, itulah subul. Maka subul pertama adalah Khawarij, subul kedua adalah Qadariyah, subul ketiga adalah Rafidah, kemudian Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, terus sampai 72. Itu semua subul, jalan-jalan yang sesat. Dan muslim, sekali lagi, yang kita bahas ini kan kaum muslimin. Kita nggak bahas Buddha, nggak bahas Hindu, nggak bahas Konghucu, nggak bahas Yahudi, Nasrani. Sudah jelas ya. Sebodoh-bodoh seorang muslim, seawam-awam seorang muslim, mestinya dia mengatakan dan meyakini di luar Islam, di luar muslim pasti kafir. Pasti kafir, dan orang kafir pasti kekal di neraka ya. Gak mungkin masuk surga. Bisa juga sih masuk surga, ini bahasa Allah ya. Bisa orang kafir masuk surga, bisa nanti kalau sudah ada hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kalau sudah ada unta bisa masuk lubang jarum. Kalau ada unta bisa masuk lubang jarum, bisa tuh orang kafir masuk surga. Ini bahasa Allah untuk ngeledek, menghina orang-orang, mengecilkan, merendahkan orang-orang kafir. Enggak mungkin, mustahil. Siapa orang kafir? Siapapun yang bukan muslim. Maka para ulama tidak menghabiskan waktu membahas Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani. Ngapain? Orang udah jelas sesat, jelas batil, jelas kekal di neraka. Ngapain? Oleh karena itu para ulama ahlus sunnah yang dibahas oleh mereka Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, terus 72. Apakah hari ini sudah sampai 72? Wallahu a'lam. Bisa sudah, bisa belum.
Pada akhirnya pasti. Pada akhirnya pasti 72. Tidak mungkin Rasulullah salah ucap. Pasti. Hanya sekali lagi, sudah sampai jumlah 72 atau baru 70, baru 60, baru 50, wallahu a'lam bissawab. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kalian mengikuti subul tadi, jalan-jalan di luar ahli sunnah, pasti kalian akan tafarruq. Pasti kalian akan tafarruq. Apa tafarruq? Berselisih, bercerai-berai. Pasti. Ya. Walaupun berpelukan, walaupun saling mencintai, walaupun saling menghormati, walaupun tidak saling mengkafirkan, tidak saling membid'ahkan, bahkan saling asih, asuh dan seterusnya, tetap itu tafarruq. Pernah kita bahas dua pilihan. Pilihan pertama, saling membid'ahkan, saling adu dalil, saling adu argumen, kadang dengan teriak, bahkan kadang-kadang gebrak meja, bahkan lebih dari itu. Dengan tujuan apa? Jangan sampai saudara kita sesat. Maka kita sampaikan ini bid'ah, ini syirik, ini salah, dan mereka tidak terima, saling adu dalil, ya. Lalu Allah berikan hidayah. Akhirnya bertemu dua orang ini atau dua kelompok ini, bertemu di mana? Di surga. Di surga. Waktu di dunia adu argumen. Ini bid'ah, tidak bisa, begini. Tapi akhirnya karena memang semangat ikhlas mencari kebenaran di hadapan Allah, jangan sampai bid'ah, jangan sampai syirik, akhirnya mereka ketemu di surga. Itu contoh pertama. Contoh kedua, waktu di dunia nggak ada debat, nggak ada saling membid'ahkan, nggak ada saling mengkafirkan. Yang ada tadi bersatu, berpelukan, saling asah, saling asih, saling asuh, saling menghargai, ya. Lalu mati dan akhirnya mereka ketemu di neraka. Ayo pilih mana? Tentu yang paling bodoh pun akan memilih pilihan yang pertama, gak mungkin yang kedua. Karena saling hujat, saling membid'ahkan, saling adu argumen, ya sementara. Itu pun kan gak tiap hari, tiap waktu kan. Mungkin seminggu sekali, bahkan mungkin sebulan sekali, demi mencari kebenaran. Itulah para sahabat. Antum tahu para sahabat itu keras, teriak lantang ketika melihat, mendengar sebuah kesalahan. Ambil contoh seorang tabi'in, ini ulama, akhirnya jadi ulama. Ada yang mengatakan Nabi Musa yang ada di surat Al-Kahfi, yang bertemu dengan Nabi Khadir, ditemani oleh murid-muridnya Yusha bin Nun, yang ikan yang sudah dimasak itu jatuh, kemudian bergerak sendiri, hidup lagi di pantai. Belum tahu ceritanya, ya. Itu katanya bukan Nabi Musanya Bani Israel. Itu bukan Nabi Musanya Bani Israel, beda lagi. Kalau Nabi Musanya Bani Israel itu yang bertemu dengan Fir'aun, yang membelah lautan, yang dihanyutkan waktu masih bayi di sungai Nil, itu Musanya Bani Israel. Kali ini bukan. Entah dari mana dia berani mengatakan seperti itu. Berita ini sampai ke telinga Ibnu Abbas. Waktu itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman sudah wafat. Berita itu sampai ke telinga Ibnu Abbas, marah Ibnu Abbas. Apa yang keluar dari mulut Ibnu Abbas? Kadzaba adumullah.
kadzaba adullallah. Dusta itu musuh Allah itu. Lihat, dusta itu musuh Allah itu. Kan keras sekali. Ya, tidak kemudian lembut, ya, pelan-pelan dinasihati sini, enggak. Demi syubhat itu tidak kemana-mana, agar cukup berhenti di situ. Nah, bahaya syubhat itu, sangat bahaya. Ya. Antum pernah dengar ucapan Aisyah ketika beliau mendengar fatwa Ibnu Abbas bahwa wanita kalau mandi junub seluruh rambutnya harus basah semua. Itu fatwa dari Ibnu Umar. Fatwa ini sampai ke telinga Aisyah. Sekali lagi, ini Rasulullah, Abu Bakar, Umar sudah wafat. Aisyah marah. Kenapa marah? Karena Aisyah tahu persis itu salah. Karena Aisyah dan istri-istri Nabi biasa ketika mandi junub dan biasa menggelung rambut, kata Nabi, tidak usah dibuka gelungannya, cukup disiram 3 kali. Siram 3 kali tanpa dibuka ikatan rambutnya. Mungkinkah seluruh rambut basah semua? Tidak mungkin. Pasti ada 1 helai, 2 helai, 10 helai, 15 helai barangkali yang tidak basah. Sementara Ibnu Umar berfatwa seperti itu, harus basah semua. Dalam rangka membungkam syubhat ini, kesalahan ini, Aisyah mengucapkan kalimat yang kasar, yang tidak lembut, yang membuat orang terperangah, agar kaget lalu meninggalkan. Gitu ya. Apa kata Aisyah? Suruh Ibnu Umar untuk memerintahkan para wanita supaya menggunduli rambutnya saja. Wanita itu nggak usah pakai rambut, gundul habis, ya, biar ya basah semua. Ini kan kasar nggak enak didengar, ya. Ucapannya apa? Nggak enak didengar lah, kasar. Tapi itulah dalam rangka membungkam syubhat ini, karena ini salah, betul-betul salah. Tidak diragukan lagi kesalahan ini. Tidak wajib bagi seorang wanita membasahi seluruh rambutnya. Artinya ketika mandi junub tidak harus seperti itu. Ya tadi ada kemudahan, cukup disiram 3 kali. Nah, begitu kira-kira. Jadi jangan mentolerir kesalahan, kebid'ahan, kesesatan. Tidak seperti hari ini, ya. Karena mereka tidak mau resiko. Daripada mereka marah, sakit hati, panas telinga, udahlah, nggak usah disampaikan, nggak usah dibahas, ya. Maka udah mengurangi menyebut-nyebut tentang bid'ah, ya, karena berisiko, banyak yang marah. Udah dakwah yang aman-aman saja, bahas tentang sedekah, bahas tentang birrul walidain, bahas tentang meninggalkan riba, meninggalkan judi, meninggalkan khamar. Nggak ada yang marah, nggak ada yang tersinggung. Bahkan pelacur sekalipun, pemabuk sekalipun, ketika dikatakan berzina haram, minum khamar haram, tersinggung nggak pelacur pemabuk? Tersinggung nggak? Enggak. Emang mereka ngaku, ya, paling senyum-senyum, ya, paling nunduk. Orang ngaku memang haram, nggak tersinggung itu. Korupsi haram, korupsi itu perbuatan setan. Para koruptor nggak pada marah, iya, paling senyum, ya, nggak tahu aja dia, kata si koruptor itu. Beda dengan bid'ah syirik, marah mereka karena tidak merasa melakukan kesalahan. Orang ibadah kok salah, ya.
Kemudian beliau menarik ini, luar biasa, beliau sangat jeli. Jangan sampai ada orang yang protes, ini ada kata-kata subul nih, padahal baik gitu. Tadi kan kita bahas, subul itu tidak baik, subul itu pasti sesat, karena yang benar itu sabil, satu, subul kan banyak. Sementara ada di suratul Maidah ayat 16, saya bacakan. Qala Allah Ta'ala, yahdi bihillahu, Allah memberikan hidayah, manittaba'a ridwanahu, kepada orang yang mengikuti keridhaan Allah. Orang yang mengikuti keridhaan Allah berarti dia salat, berarti dia puasa, berarti dia tidak berzina, berarti dia tidak minum khamar, berarti dia tidak berjudi, berarti dia tidak durhaka kepada orang tua, berarti dia tidak bakhil. Banyak kan? Subulus salam, subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Ini kan subul, bukan sabil, subul. Apakah bertentangan ayat yang tadi dengan yang ini? Tidak, tidak, karena yang dimaksud dengan subul di sini adalah kebaikan. Kebaikan artinya apa? Di dalam Islam tidak berisi satu kebaikan, ibadah mahdoh semua, enggak kan? Enggak kan? Ada lagi apa? Dermawan. Ada lagi apa? Berbakti kepada orang tua, ya. Ibadah biasa-biasa saja. Salat tahajud nggak pernah, puasa Senin Kamis nggak pernah, apalagi puasa Daud, ya. Tapi dermawan sekali. Dia tidak bisa melihat orang susah, susah dikit dia bantu, susah dikit dia bantu. Akan beda ibadah mahdoh dengan dermawan, ya. Ada ibadah biasa-biasa saja, dermawan juga tidak. Gimana mau dermawan, dia sendiri butuh bantuan, ya. Tapi akhlaknya bagus, ya. Kalau ngomong enak, janji ditepati. Apa ini bukan kebaikan? Nah, ini yang dimaksud subul di sini, subulus salam, kebaikan, ya. Maka kita tidak boleh putus asa. Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya harta untuk sedekah, apa bisa? Dengan apa saya bisa masuk surga? Nggak boleh, nggak boleh. Bahkan tenaga saja untuk sholat dengan benar, saya nggak bisa. Saya sakit-sakitan, saya hanya bisa duduk. Harta nggak punya, ilmu apalagi, apa mungkin saya bisa masuk surga? Ini. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa, sholat nggak bisa. Gimana bisa sholat? Kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung misalnya. Ilmu nggak ada, harta apalagi. Mungkinkah dia bisa masuk surga? Bisa, dengan cara sabar. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi siapapun ketika dia beriman dan taat kepada Allah bisa masuk surga, walaupun miskin semiskin-miskinnya, walaupun dia bodoh sebodoh-bodohnya, walaupun dia lemah selemah-lemahnya, ya. Dengan cara bersabar. Itu kira-kira, ya. Adapun jalan kebenaran satu tadi, yang mana yang pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, gitu. Adapun kebaikan ya macam-macam. Bisa dengan ibadah mahdoh, bisa dengan akhlak yang mulia, bisa dengan hartanya, bisa dengan akhlaknya, bisa dengan kesabarannya, ya. Bahkan orang ahli sholat sunat, ahli puasa sunat, bahkan dijanjikan masuk surga lewat pintu royan, kalah.
oleh orang yang hampir-hampir tidak pernah sholat sunat, hampir-hampir tidak pernah puasa sunat, hampir-hampir tidak pernah melakukan ibadah kecuali yang wajib, tapi dia nyusul derajatnya, mengalahkan yang ahli ibadah sholat sunat, puasa sunat. Dengan apa dia nyusulnya? Nah, dengan akhlak, dengan akhlak, ya. Akhlaknya baik, nggak pernah bohong, dia selalu amanah, nggak pernah menyakiti hati orang, kalau ngomong enak didengar, ya, santun, ramah, dan seterusnya. Ini bisa menyusul, ya. Maka sekali lagi, jangan putus asa. Kemudian saya bacakan yang tadi kita singgung sedikit. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariku hadhihi al-ummatu ala 73 firqatan." Akan pecah umat ini menjadi 73. Hadis ini disingkat oleh beliau. Sebelumnya ada siapa? Yahudi. Setelah Yahudi, Nasrani. Setelah Nasrani, umatku, kata beliau. Ya. Yahudi berapa? 71. Nah, 71 Yahudi ini ada berapa yang benar? 1. Ya. Beliau mengucapkan Yahudi ini bukan berarti ada agama Yahudi, tidak, ya. Karena kata-kata Yahudi itu sudah sudah mendunia, Ketika Nabi awal menjadi Nabi, ketika beliau masih remaja, kata-kata Yahudi Nasrani sudah mendunia, maka tidak mungkin beliau menafikan ucapan itu, maka tetap dipakai. Tapi bukan berarti bahwa beliau membenarkan. Oh, berarti ada agama Yahudi dong, ada agama Nasrani dong, bukan Islam doang yang benar, enggak, ya. Apakah Nabi Musa mengajarkan agama Islam? Iya. Apakah Nabi Isa mengajarkan agama Islam? Iya. Apakah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim mengajarkan agama Islam? Iya. Tidak ada agama yang diajarkan oleh para nabi, para rasul kecuali Islam. Kenapa Nabi mengatakan Yahudi pecah menjadi 71, Nasrani pecah menjadi 72? Nah, jawabannya tadi, karena sudah mendunia. Ambil contoh misalnya, beliau pernah teriak-teriak saat pasukan kaum muslimin kocar-kacir dalam perang Hunain. Perang Hunain ini perang di mana kaum muslimin jumlahnya jauh lebih banyak daripada musuh. Sebelumnya belum pernah terjadi. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab, selalu pasukan kaum muslimin lebih sedikit, lebih persenjataan orang-orang kafir lebih kuat, tapi selalu diberi kemenangan oleh Allah. Idh a'jabatkum kasratukum, tapi ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak, justru Allah uji mereka dengan kekalahan yang luar biasa, kocar-kacir. Nah, di saat kocar-kacir itulah Rasulullah teriak, "Aku Muhammad, aku anaknya Abdul Muttalib." Dengan harapan pasukan yang kocar-kacir itu menuju ke suara itu. Dari itu, kalau kocar-kacir itu ngalamat kalah. Tapi kalau bersop-sop rapi, insya Allah kuat pertahanannya. Perang di zaman dahulu, ya. Beda dengan perang sekarang, masing-masing pakai senjata dari jarak jauh kan mencar gitu, ya. Zaman dulu karena orang dengan orang, ya, senjatanya paling pedang, panah, lalu berkumpul
Yang jadi masalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini nama hak apa nama batil? Nama batil. Hambanya Muttalib. Muttalib siapa? Muttalib orang. Masuk hambanya si Muttalib. Hambanya itu harus hamba Allah, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Quddus. Itu semua kan Allah. Namanya Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Nggak ada nama Allah Muttalib. Kenapa ada kata Abdul Muttalib? Padahal nama yang batil. Tapi kenapa disebut-sebut oleh Nabi? Ya karena sudah umum. Istilah tadi sudah mendunia, artinya nama Abdul Muttalib itu sudah diketahui oleh hampir seluruh orang Arab. Terkenal beliau Abdul Muttalib. Kakek beliau, ya, kakek beliau ini pun membawa hukum bahwa cucu itu seperti anak, ya. Nabi tidak mengatakan aku cucunya Abdul Muttalib, enggak, aku anaknya Abdul Muttalib, ya. Terjawablah sudah pertanyaan tadi. Kenapa Nabi menyebut-nyebut Yahudi? Padahal nggak ada agama Yahudi, adanya agama Islam. Tadi jawaban. Nah, 71 Yahudi itu sesat semua, kecuali satu. Yang mana? Yang mengikuti, yang setia, yang taat terhadap ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Begitu pula Nasrani. Ada berapa? 72. 72 ini semuanya sesat semua, neraka semua, kecuali satu. Yang mana? Yang mengikuti, yang setia, yang taat, yang mencontoh ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana Islam? Sama. Islam sama. 70 berapa Islam? 73. Semuanya sesat, semuanya neraka, kecuali satu. Kulluha finnar illa wahidatan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang mana? Dijawab manhum ya Rasulullah. Ada pertanyaan dari para sahabat, ya. Dan pertanyaan para sahabat pasti pasti baik, pasti benar, pasti bermanfaat. Beda dengan pertanyaan ini sama-sama diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hidup, beliau ditanya oleh 3 kelompok. Satu kelompok pertanyaannya pasti benar, 2 kelompok ini pertanyaannya pasti salah. Jadi nanya aja ada ilmunya. Jadi pertanyaan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Pertanyaan siapa yang tidak baik? Pertanyaan yang diajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak baik, pertanyaan siapa? Pertama, ahlul kitab. Kedua, kafir Quraisy. Dua-duanya tidak baik. Sifatnya berbeda. Kalau ahlul kitab Yahudi bertanya kepada Nabi, tujuannya ngetes. Sudah tahu jawabannya, tapi pura-pura nanya, ngetes. Kan pernah Yahudi mengatakan kepada sesama mereka, coba tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Kalau dia jawab ruh begini-begini, berarti dia bukan Nabi. Berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia diam saja nggak mau jawab, berarti dia Nabi. Tentu hanya orang yang berilmu yang bisa mengucapkan seperti ini. Dan betul ketika beliau ditanya tentang ruh, beliau nggak jawab sama sekali. Ya, Allah yang menjawab. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
Masih ingat pertanyaan Abdullah bin Salam? 3 pertanyaan Abdullah bin Salam kepada Nabi. Ya, beberapa kali kita bahas di majelis ini. Beda dengan pertanyaan kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Pertanyaannya bukan ngetes, tapi membantah. Pertanyaannya tujuannya adalah membantah, memojokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantah dakwah Nabi. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Al-As bin Wa'il datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam membawa tulang belulang manusia yang entah berapa puluh tahun yang lalu dia meninggal. Dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah mati seperti ini, yang sudah hancur seperti ini, yang sudah berantakan seperti ini? Ya. Si fulan tulang pahanya di sini, tulang betisnya sebelah sono, tengkoraknya di situ, dan sudah belum kalau hancur. Bagaimana? Siapa yang bisa menghidupkan lagi? Kan nanya kan? Tidak butuh jawaban. Karena jawabannya ya satu, Allah. Tujuannya adalah membantah. Ya. Jangan sampai kita seperti mereka berdua. Kita harus mengikuti sahabat. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan yang ada jawabannya, pertanyaan yang baik. Kalau Allah turun ke langit dunia saat sepertiga malam, berarti arsy Allah waktu itu kosong? Pertanyaan baik apa tidak baik? Jelas tidak baik, karena nggak ada jawabannya. Ya. Nah, para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasul? Yang mana? Yang ditanya oleh para sahabat yang mana? Yang 72 apa yang satu? Yang satu. Yang satu. Ya, coba kalau para sahabat bertanya yang 72, dan insya Allah Nabi akan jawab. Kan Allah Maha tahu. Allah jawab lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, berat sekali. Berat sekali. Harus ngapalin yang 72 begini, berat sekali. Sangat berat sekali. Ya. Maka para sahabat tidak nanya yang 72, tapi nanya yang satu. Manhum ya Rasulullah, yang satu itu siapa ya Rasul? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapapun mereka, yang aku dan para sahabatku ada di situ. Atau dengan kata lain, siapapun mereka yang mencontoh aku dan para sahabatku. Jadi sholat, puasanya, zikirnya, kunutnya, niat sholatnya sama dengan Rasul dan para sahabat. Idul Fitrinya, Idul Adhanya sama dengan Rasul dan para sahabat. Tarawehnya, jamaah tarawehnya sama dengan Rasul dan para sahabat. Jumlah rakaatnya, sifatnya, semuanya terus merujuk kepada Rasul dan para sahabat. Itulah yang satu. Yang 72 yang bagaimana? Yang 72 yang bagaimana? Yang tidak sama dengan yang satu itu. Gampang kan? Gitu. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.